Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Dewi Asmarani, Magister Pendidikan, serta teman-teman kelas 3E yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dapat melanjutkan perkuliahan filsafat pendidikan matematika dalam keadaan sehat walafiat. Di sini, perkenalkan saya Siti Khairiyah, kelas Tadris Matematika 3E, akan menjelaskan tentang materi penemu konsep dasar dalam matematika. Tokoh yang pertama adalah René Descartes. Beliau adalah seorang berkebangsaan Perancis yang merupakan putra dari seorang ahli hukum. Dikenal sebagai ahli filsafat modern, penemu biologi modern, ahli fisika, juga matematikawan. Descartes menyelidiki metode berpikir menuju kebenaran sebagai sarana pengembangan segala bidang. Karyanya yang paling berpengaruh dalam matematika adalah La Geometrie yang diterbitkan tahun 1637. Di dalamnya, ia menggabungkan geometri dengan aljabar atau yang saat ini kita sebut sebagai geometri analitik atau geometri ordinat. Tokoh yang kedua, Sir Isaac Newton. Beliau seorang fisikawan, matematikawan, kimiawan, astronom, filsuf alam, dan teolog yang berkebangsaan Inggris. Karya-karyanya sangat berpengaruh sepanjang sejarah, terutama dalam bidang fisika. Bahkan dikatakan beliau sebagai bapak ilmu fisika klasik. Ia meletakkan dasar-dasar mekanika klasik, menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta. Sedangkan dalam bidang matematika, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral, menjabarkan teori binomial, melakukan pendekatan terhadap nilai nol fungsi, juga mengkaji deret pangkat. Gottfried Wilhelm Leibniz lahir di kota Leipzig, Sachsen, Jerman. Ayahnya seorang ahli hukum dan profesor bidang etika, sedangkan ibunya juga seorang ahli hukum. Ia berjasa mengembangkan kalkulus, mengembangkan hipotesa logika simbol matematika, menciptakan metode diferensial Leibniz, sebagai penyumbang notasi terbesar matematika seperti lambang baku untuk turunan, integral, juga simbol sama dengan. Selanjutnya, Karl Weierstrass. Weierstrass adalah seorang warga Jerman, pernah belajar hukum di Universitas Bonn, mengajar subjek mengarang dan olahraga senam, dan mempelajari matematika di malam hari. Ia mengembangkan teori deret fungsi dan operasi integral diferensial suku demi suku. Di Eropa Barat, jarang sekali wanita didorong untuk mengejar akademis, dan ada beberapa yang melakukannya. Mereka merasakan bahwa karir akademis dihalangi untuk mereka. Untunglah, ada beberapa orang yang bertahan meskipun ada halangan-halangan tersebut. Salah satunya Maria Gaetana Agnesi, seorang dari keluarga Italia terpelajar dan kaya. Ayahnya seorang matematikawan. Karena kecerdasannya, di usia 20 tahun ia menciptakan buku ajar kalkulus luas yang pertama sejak karya L'Hopital. Agnesi juga menyumbang kepustakaan matematika yang membahas tentang kurva Versiera atau kurva membalik. Selanjutnya, Josiah Willard Gibbs.
Gibbs lahir di New Haven, Amerika Serikat dan pernah belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Meskipun lebih terkenal dengan karyanya tentang penerapan termodinamika dalam ilmu kimia, di matematika ia juga memberi sumbangsih besar pada perkembangan kalkulus. Ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor dalam bukunya Vektor Analisis. Selanjutnya, George Friedrich Bernhard Riemann. Ia adalah seorang jenius matematika berkebangsaan Jerman. Meskipun usianya singkat, ia banyak memberi kontribusi di bidang kalkulus, teori bilangan, dan geometri diferensial. Riemann pernah belajar di Universitas Göttingen dan mengajar di wilayah itu sampai usia 39 tahun dan meninggal karena sakit TBC. Dalam geometri, ia memulai perkembangan teori relativitas Einstein, sedangkan dalam kalkulus, ia memperkenalkan definisi modern tentang integral tentu yang saat ini dikenal sebagai integral Riemann. Seorang berkebangsaan Swiss yang lahir di Basel, Switzerland, yaitu Leonhard Euler. Ia besar di tengah keluarga agamis. Ayahnya seorang pastor. Ia bergelar Master of Philosophy. Sedangkan dalam bidang matematika, ia berguru pada Johann Bernoulli. Euler berhasil mengenalkan kurva tertutup pemikiran silogisme yang disebut sebagai diagram Euler. Sumbangannya pada kalkulus yaitu memperkenalkan E sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli. E di sini disebut sebagai bilangan Euler. Ia juga membuktikan bahwa bilangan Euler dan bilangan Euler kuadrat adalah irasional. Menemukan hubungan bilangan Euler, pangkat imajiner pi sama dengan -1. Ia membuat lompatan besar dalam geometri analitik, trigonometri, kalkulus, teori bilangan, memperkenalkan fungsi beta dan fungsi gamma, serta faktor integrasi persamaan diferensial. Ketika seseorang hendak memecahkan permasalahan perhitungan, kadang mereka menggunakan kalkulus atau mungkin statistika angka. Nah, formula untuk melakukan perhitungan itu diciptakan oleh sebuah keluarga dari Swiss yang banyak menghasilkan ilmuwan dan matematikawan hebat. Keluarga itu adalah keluarga Bernoulli. Perintis keluarga itu adalah Jacques Bernoulli yang memilih membangkitkan lingkungan sains di keluarganya. Adik Jacques, Johann Bernoulli, juga mempelajari ilmu kedokteran dan matematika yang tidak jauh berbeda dengan kakaknya. Jacques dan Johann sering melakukan penelitian bersama, walau kadang mereka terlibat perselisihan ketika mencari solusi dari penelitiannya tersebut. Mereka menangani masalah dasar dalam kalkulus seperti titik balik, panjang kurva, deret tak hingga, dan teknik pengintegralan. Tokoh terakhir, Augustin Louis Cauchy, adalah seorang berkebangsaan Prancis yang dididik di École Polytechnique dan Collège de France. Sumbangsihnya dalam matematika antara lain menata dasar-dasar kalkulus yang sebelumnya masih berantakan, memberi dasar kalkulus dalam konsep limit, dan buku-buku ajar modern mengikuti penjelasan yang terperinci dari Cauchy.
Baiklah, mungkin itu saja ulasan tentang penemu konsep dasar matematika. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.